123 WNI dan 3 WNA korban gempa di wilayah Tenggara Turki dievakuasi ke Wisma KBRI Antara. Selain menampung WNI korban gempa, pihak KBRI juga mengerahkan tenaga medis untuk memeriksa kesehatan mereka. Pencarian warga negara Indonesia akibat musibah gempa di Turki berlangsung sehari setelah gempa mengguncang pada Selasa 7 Februari kemarin. Tim KBRI Ankara yang terdiri dari tim konsuler perlindungan WNI, tim atase pertahanan dan perbinlu atau pejabat BIN melakukan evakuasi dari 4 titik paling terdampak gempa. Sebanyak 123 WNI berhasil dievakuasi, termasuk di dalamnya 2 warga negara Malaysia dan 1 warga negara Myanmar. Saat ini, para WNI berada di Wisma KBRI Ankara. Mereka dikumpulkan sambil menunggu kondisi kembali kondusif pasca gempa mengguncang Turki. Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha mengatakan, saat ini pemerintah fokus untuk mengevakuasi WNI ke lokasi yang lebih aman. Prioritas kita saat ini adalah memindahkan warga negara kita ke lokasi yang aman. Yang 123 yang di awal itu memang warga negara kita yang sudah tidak punya tempat tinggal. Dan kemudian karena musim dingin yang buruk di Turki yang mencapai minus 7 derajat, sudah menjadi kebutuhan dan juga emergensi bagi kita untuk bisa mengevakuasi mereka ke Ankara. Nah, selanjutnya mereka sudah aman di Ankara dan tentunya kita akan serahkan kepada masing-masing individu apakah akan tetap stay di Ankara ataukah memilih pulang ke Indonesia. Mayoritas mereka memang adalah keluarga warga negara Indonesia yang menikah dengan warga Turki, pelajar dan juga pekerja migran. Selain menampung WNI korban gempa, pihak KBRI juga mengerahkan tim medis untuk memeriksa kesehatan mereka. Dari 123 WNI, 6 diantaranya sempat menjalani perawatan medis. Tim TV One mengabarkan. Informasi terbaru dari Turki akan disampaikan oleh rekan kami Brigita Manohara yang saat ini berada di Istanbul, Turki. Ya, Brigita, berapa korban jiwa akibat gempa berkekuatan 7,9 di Turki dan Suriah? Ya, Putri dan juga Andromeda, ini dari hari ke hari jumlah korban yang berhasil ditemukan oleh tim rescue dari berbagai negara yang membantu tim dari Turki ini sudah mencapai 20.665 korban meninggal dunia. Sementara untuk korban luka sebanyak 80.088 orang. Ini per pukul 9 waktu Turki. Dan korban ini, jumlah korban tersebut dimungkinkan akan bertambah mengingat sampai saat ini proses pencarian masih terus dilakukan di sejumlah wilayah terkecuali untuk wilayah Kilis dan wilayah Sanliurfa. Ini pemerintah sudah menghentikan proses pencarian di wilayah Kilis dan Sanliurfa dan memfokuskan di sejumlah wilayah lain terdampak terutama di Hatay. Mengingat Hatay ini adalah lokasi terdampak yang memiliki banyak korban jiwa. Dan hari ini rencananya Presiden beserta jajaran menteri termasuk juga gubernur dari 10 wilayah terdampak ini mengupayakan untuk bisa berkoordinasi lanjutan mengingat proses pencarian masih terus dilakukan dan bagaimana kemudian penanganan lanjutan dari dampak gempa yang terjadi pada hari Senin silam. Kemarin Presiden Recep Tayyip Erdogan ini menyatakan bahwa proses recovery yang dicanangkan oleh pemerintah paling tidak perbaikan infrastruktur dan pemukiman yang bisa digunakan oleh warga dimaksimalkan adalah 1 tahun dan dalam durasi 1 tahun itu warga akan diberikan kesempatan untuk memilih apakah mereka direlokasi ke rumah-rumah sewa ataukah tetap tinggal di pemukiman sementara yang disiapkan oleh pemerintah. Dan sampai saat ini di lokasi-lokasi terdampak gempa ini pemerintah sudah menyalurkan 180.000 tenda yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sejumlah titik-titik zona yang difokuskan untuk para pengungsi untuk sementara waktu. Dan kemarin ini pemerintah Amerika Serikat juga telah memberikan bantuan kepada pemerintah Turki. Disampaikan bahwa 85 miliar US dollar ini sudah disiapkan untuk bisa melakukan atau dimanfaatkan guna merecovery dampak dari gempa Turki Syria. Dan informasi yang kami dapatkan 160 tenaga dari Amerika serta 12 anjing pelacak ini sudah tiba di Turki untuk bisa membantu para tim pencari yang jumlahnya sampai saat ini sudah mencapai 159.146 rescuer dari
sejumlah negara. Karena memang komitmen yang disampaikan dari pemerintah Turki ini sudah ada 97 negara yang menawarkan bantuan, termasuk dalam hal ini adalah Indonesia yang tadi informasinya sudah disampaikan, dan 64 negara diantaranya mereka timnya sudah tiba di Turki. Informasi yang juga kami dapatkan, tim KJRI Indonesia yang ada di Istanbul kemarin juga memberikan bantuan kepada PMI Turki dalam hal ini. Dan kemarin ini disampaikan pemberian dari Asfa Foundation ini sebesar 100.000 US dollar disampaikan langsung oleh Ketua Tim Asfa Foundation yakni Komjen Pol Purnawirawan Safrudin beserta timnya. Bantuan diberikan langsung termasuk juga bantuan selimut yang diberikan langsung di Adaha. Dan bantuan-bantuan ini memang dinantikan sangat dibutuhkan oleh para korban terdampak gempa, mengingat saat ini Turki memang masuk musim dingin. Dan tim ini mengupayakan yang terbaik agar mereka yang masih berada di reruntuhan gedung di sejumlah wilayah ini masih bisa diselamatkan karena kondisi cuaca yang bisa turun di bawah 0 derajat hingga -11 catatan kemarin yang bisa kami himpun. Ini memang sangat mengkhawatirkan bagi para korban yang masih terjebak di reruntuhan. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengupayakan proses penyelidikan bagi para konsultan dan kontraktor pembangun gedung karena memang untuk beberapa wilayah ini bangunannya belum terlalu lama, pembangunan masih dilakukan di tahun 2012, tetapi kehancurannya memang memprihatinkan sehingga menimbulkan banyak korban. Oleh karenanya pada hari ini Presiden melakukan konsolidasi untuk bisa mengupayakan bagaimana kemudian tindakan-tindakan lanjutan untuk mengupayakan agar segala hal yang sudah disampaikan, yakni dijanjikan dalam hal ini seperti misalnya restrukturisasi, kemudian proses perbaikan-perbaikan yang akan diupayakan dalam durasi 1 tahun itu bisa terlaksana dengan baik. Kira-kira itu dulu yang bisa kami sampaikan Putri dan juga Andro. Nanti update selanjutnya berkaitan mengenai gempa yang menimpa Turki dan Syria akan kami informasikan lebih lanjut. Brigita Manohara mengabarkan dari Istanbul, Turki. Terima kasih.